Episode pertama anime Undead Unluck sudah tayang. Anime yang diangkat dari karangan Yoshifumi Tozuka ini akhirnya memperlihatkan dua tokoh utama yang menurut saya cukup bagus. Episode pertama ini bisa dibilang bagus, meski saya juga merasa ada beberapa hal yang membuat saya kurang srek. Meski demikian, di situs My Animalist, episode perdana anime ini mendapatkan rating bagus yakni 8,05. Nah, di manganya sendiri, Undead Unluck hingga kini masih berjalan dengan kini memiliki 178 chapter. Kali ini, saya akan membahas tentang dua karakter utama di manga ini dan penjelasan mengenai tujuan dari mereka. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Undead Unluck menceritakan perjalanan Fuko Izumo dan Andy, dua karakter utama yang saling bertemu di sebuah insiden yang cukup mengejutkan. Saat itu, Fuko sedang hendak melakukan bunuh diri, mengingat dia sudah tak memiliki harapan sama sekali terhadap hidupnya. Rencananya, Fuko ingin melompat dari atas jembatan agar kereta menabrak dirinya. Setelah membaca akhir dari manga favoritnya, Fuko kemudian hendak mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba seorang lelaki dengan tampilan santai mencoba mendekatinya. Melihat hal ini, Fuko mengancamnya dengan pisau untuk tidak mendekat. Namun pria misterius itu seakan tak mendengarnya dan malah semakin dekat dengannya, hingga akhirnya pisau yang dibawa Fuko menusuknya. Fuko pun terkejut ketakutan. Namun si pria sepertinya kebal dengan tusukan itu, karena dia masih bisa berdiri tegap. Fuko mencoba memperingatinya dengan berkata kalau dia memiliki penyakit mematikan jika tubuhnya disentuh. Si pria itu malah semakin tak peduli, dan langsung saja memegang wajah dari Fuko. Dan sesaat setelah itu, Fuko berkata bahwa kemalangan akan menimpa si pria. Dan yap, lantai yang diinjak si pria langsung retak yang membuatnya terjun bebas ke bawah dan langsung ditabrak kereta. Fuko merasa bersalah karena berpikir kalau pria itu sudah tewas. Tapi tiba-tiba, pria berambut putih itu malah bangkit dengan tinggal menyisakan kepalanya. Lalu tubuh pria tersebut seakan beregenerasi hingga membentuk tubuh yang baru. Melihat hal itu, Fuko semakin takut dan memilih kabur sambil mengira pria itu adalah zombie. Keributannya membuat polisi di sekitarnya datang dan hendak menemui mereka. Namun si pria langsung mengangkut Fuko dan membawanya pergi dengan cara terbang. Si pria menyadari jika kulit Fuko tidak disentuh langsung, maka kemalangannya tidak akan berpengaruh pada orang lain. Fuko kemudian menceritakan bahwa kekuatan buruk ini sudah mulai terjadi padanya sejak dia berumur 8 tahun. Saat itu dia mengantar kedua orang tuanya ke bandara karena orang tuanya memiliki tugas di luar negeri. Sebelum menaiki pesawat, kedua orang tuanya memeluknya dan menciumnya sebagai salam perpisahan. Setelahnya, kedua orang tuanya kemudian naik ke pesawat. Namun belum juga berangkat, pesawat yang ditumpangi kedua orang tua Fuko meledak dan menewaskan mereka serta seluruh penumpang lainnya. Kedua orang tua Fuko tewas tepat di depan matanya. Mendengar hal itu, si pria pun mengerti kalau kemalangan yang akan diterima orang lain akan semakin besar tergantung jenis sentuhan apa yang ia lakukan pada tubuh Fuko. Untuk itu, pria tersebut langsung memeluk Fuko dan memasukkan tangannya ke area sensitif Fuko dan berharap dia akan menimpa kemalangan yang juga besar. Sepertinya, pria ini juga sudah ingin mengakhiri hidupnya. Setelah menyentuh Fuko, pria itu langsung ketiban box berisi pisang yang jatuh dari atas pesawat. Namun pria itu malah tak mati sama sekali. Sementara, Fuko malah ketiban sial dengan jatuh dari atas gedung setelah kepleset menginjak pisang. Ketika Fuko sudah merasa kalau hal itu adalah akhir dari hidupnya, tiba-tiba dia diselamatkan oleh pria asing tadi. Pria itu berkata tidak akan membiarkan Fuko mati sebelum dia memberikan kemalangan terbesar yang membuat pria itu juga bisa mati. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu bangunan yang sepertinya sudah tidak berpenghuni. Pria ini mengerti bahwa skala kemalangan yang menimpa orang yang menyentuh Fuko bergantung berapa lama dia bersentuhan dengan Fuko. Pria itu lalu menyuruh Fuko membuka bajunya agar dia bisa menyentuh langsung kulitnya. Tentu saja Fuko menolak sehingga mereka berdua terlibat saling kejar-mengejar. Dan tiba-tiba, jaket Fuko tanggal setelah terkait sebuah besi beton yang pada akhirnya memperlihatkan rambut panjangnya. Ternyata, selama ini Fuko tak pernah memotong rambutnya, karena tidak ingin orang yang mencukurnya juga terkena kutukan sial dan berakhir sama dengan orang tuanya. Pria misterius itu kemudian memutuskan untuk memotong rambut Fuko, untuk melihat efek kemalangan apa yang akan ditimbulkan jika dia menyentuh lama tubuh Fuko. Selama 15 menit, pria itu memotong rambut Fuko, hingga Fuko pun akhirnya kagum dengan rambut barunya itu. Namun tiba-tiba, kepala pria asing langsung ditebas dari belakang oleh kelompok misterius. Pemimpin kelompok misterius itu menyebut pria yang menemani Fuko sedari tadi adalah undead, atau jika diartikan berarti orang yang tak bisa mati.
Dia lalu memasukkan kepala Undead ke sebuah kurungan agar tak bisa beregenerasi. Si pemimpin berkata kalau mereka adalah kelompok yang ditugaskan untuk menangkap para penentang aturan seperti Undead dan Fuko. Saat si pemimpin sudah menangkap Fuko, tiba-tiba sebuah sambaran petir menghantam kurungan Undead dan menyambar orang yang memegang kurungan itu. Walhasil, Undead akhirnya lepas kembali dan langsung beregenerasi. Ternyata sambaran petir ini merupakan efek dari kemalangan yang diterima Undead usai memotong rambut Fuko tadi. Undead pun menyadari kalau lamanya dia menyentuh Fuko tidak sebanding dengan efek atau skala kemalangan yang ia terima. Setelah menghabisi anak buah kelompok misterius ini, Undead kemudian memotong kepalanya agar kepalanya bisa terbang bebas. Fuko kemudian berkata bahwa jika ingin menimbulkan kemalangan terbesar, maka Undead dan Fuko harus bersentuhan secara mesra. Dan yap, Fuko akhirnya memberikan ciuman mesranya pada Andy untuk mendatangkan kemalangan yang jauh lebih besar agar mereka selamat dari kelompok misterius ini. Dan kemalangan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Ketika Fuko berhasil kabur, Undead langsung menangkap pemimpin kelompok yang menyerangnya itu. Lalu tidak lama kemudian, turunlah sebuah meteor yang akhirnya menimpa Undead bersama pria pemimpin kelompok misterius ini. Seluruh bangunan hancur akibat serangan meteor tersebut, termasuk Undead yang dikira Fuko telah meninggal dunia karena hal tersebut. Ketika Fuko telah merenungi hidupnya, tiba-tiba Undead kemudian muncul di hadapannya. Undead pun akhirnya mengerti, skala kemalangan usai menyentuh Fuko tergantung seberapa mesranya sentuhan itu. Hal ini membuat Undead berpikir untuk bisa bercocok tanam dengan Fuko untuk melihat seberapa dahsyat kemalangan yang akan menimpa dirinya. Tentu saja, Fuko menolak hal tersebut. Namun mereka berdua akhirnya menjalin pertemanan usai pertemuan ini. Karena Undead tidak memiliki nama, Fuko lalu memberinya sebuah nama dengan panggilan Andy. Dan momen ini merupakan akhir dari episode perdana anime Undead Unluck. Seperti yang saya katakan di awal tadi, anime ini bisa dibilang memiliki cerita unik dan kekhasan tersendiri. Sangat cocok bagi kalian para pecinta shonen. Saya sudah membaca beberapa chapter di manganya dan menemukan hal-hal menarik di dalamnya. Jadi, Izumi Fuko ini merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang memiliki kekuatan misterius yang memberikan kemalangan atau ketidakberuntungan bagi orang yang menyentuh langsung tubuhnya. Itulah mengapa Fuko diberi julukan sebagai Unluck, yang menurut Andy merupakan salah satu dari beberapa orang yang dianugerahi kekuatan untuk menentang aturan dunia. Andy juga demikian. Dia juga memiliki kemampuan misterius yang membuatnya tak bisa mati. Untuk itu, dia dijuluki sebagai Undead. Andy sendiri berkata kalau ada banyak orang yang dianugerahi kekuatan penentang aturan dunia ini dengan semuanya berawalan An. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan penentang aturan dunia ini disebut Negators. Kedepannya saya akan menjelaskan seperti apa konsep Negators ini. Meski anime ini cukup bagus, namun ada beberapa hal yang membuat saya merasa janggal saat menontonnya. Kejanggalan pertama ada saat scene di mana Fuko memutuskan untuk bunuh diri. Scene ini sedikit berbeda dengan manganya. Di manganya, scene bunuh diri ini sebenarnya disaksikan banyak warga yang ada di sekitar Fuko. Saat itu, ada beberapa warga yang mencoba mendekati dan menyarankan agar Fuko tidak bunuh diri. Namun Fuko mengancamnya untuk tidak mendekat karena memiliki penyakit misterius. Panel di manga ini berlangsung lama sebelum Andy datang menemuinya. Nah, salah satu bagian yang paling ikonik di anime ini menurut saya ketika di awal anime, scene komik yang dibaca Fuko benar-benar menyayat hati. Pasalnya, scene perpisahan itu dipadukan dengan scene ketika Fuko menyaksikan sendiri bagaimana pesawat yang ditumpangi kedua orang tuanya meledak. Kejadian ini terjadi di bandara sesaat sebelum pesawat ayahnya lepas landas. Apakah anime ini nantinya akan selalu memiliki scene yang menguras hati? Jika penasaran, silakan baca manganya yang bisa diakses secara gratis di Manga Plus. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai anime manga Undead Unluck yang masih awal ini. Kedepannya, saya akan membahas beberapa karakter juga beberapa istilah yang digunakan di anime ini, terutama kekuatan yang ada pada main karakternya. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.